Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Reborn Sundanime. Di video kali ini abang akan membahas apa itu tanda pemburu iblis terpilih, bagaimana tanda itu bisa muncul, di posisi mana saja tanda tersebut muncul, seperti apa bentuknya, dan siapa saja orang-orang yang telah memunculkan tanda tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja meluncur ke pembahasannya. Oke teman-teman, jadi bagi kalian para penikmat dan fanbase anime dan manga Kimetsu no Yaiba, tentu saja sudah tidak asing lagi dengan istilah tanda pemburu iblis terpilih. Namun, abang juga yakin di sini masih banyak juga yang belum mengetahui apa itu tanda pemburu iblis terpilih. Jadi, setelah membaca serial manga Kimetsu no Yaiba sampai tamat, menurut abang sendiri, tanda pemburu iblis terpilih ini adalah sebuah tanda yang muncul pada setiap anggota pemburu iblis, di mana kebanyakan tanda ini muncul pada saat pemburu iblis tersebut berada di ambang kematian atau di saat-saat emosinya sedang memuncak. Dan kebanyakan pula, para pemburu iblis yang telah memunculkan tanda ini tidak menyadarinya sama sekali. Tanda yang awalnya dianggap hanya sebuah mitos di anime dan manga Kimetsu no Yaiba ini dapat meningkatkan kecepatan dan kekuatan bertarung seseorang setelah tanda tersebut muncul di bagian anggota tubuhnya. Namun, ada juga beberapa orang yang secara sadar dapat memunculkannya, dan ada juga beberapa orang yang sudah memiliki tanda tersebut dari lahir. Siapa sajakah mereka? Ini dia, check this out. Orang pertama yang memiliki tanda pemburu iblis terpilih adalah sang pemburu iblis legendaris Yorichi Sugikuni. Sang pemburu iblis yang hampir menghabisi nyawa Kibutsuji Muzan ini memiliki tanda tersebut di bagian dahi. Bedanya dengan yang lain adalah tanda ini telah ia miliki sejak dari lahir. Mirisnya, gara-gara tanda ini Yorichi hampir dibunuh oleh ayahnya sendiri karena sang ayah menganggap tanda tersebut adalah sebuah pertanda buruk. Akan tetapi, setelah sang ayah mendengar kehebatan sang anak yang berhasil mengalahkan orang kepercayaannya yang mahir berpedang hanya dalam satu kali serangan, ayahnya pun berbalik memilih Yorichi dibanding kembarannya untuk menjadi pewaris utama keluarganya. Bentuk atau pola tanda yang dimiliki Yorichi sendiri terlihat seperti corak api. Lalu, orang yang berhasil memunculkan tanda pemburu iblis terpilih selanjutnya adalah Kokushibo. Saudara kembar, tepatnya kakak dari Yorichi ini, berhasil memunculkan tanda tersebut setelah ia memutuskan jadi pemburu iblis dan berlatih sangat keras. Demi ambisinya yang ingin seperti adiknya bahkan lebih hebat darinya, Kokushibo pun rela meninggalkan istri dan anaknya walaupun pada akhirnya ia hanya bisa menguasai teknik pernapasan yang satu tingkat di bawah Yorichi, yaitu teknik pernapasan bulan. Lalu, Kokushibo pun memutuskan berubah menjadi iblis setelah dirinya tergiur dengan ucapan manis Muzan yang berkata jika Kokushibo menjadi iblis maka dirinya bisa berlatih pedang hingga kapanpun yang ia mau tanpa terbatas umur. Hal utama yang memicu Kokushibo menjadi iblis adalah karena ia tahu bahwa setiap orang yang telah memunculkan tanda tersebut akan mati di umur 25 tahun. Bentuk tanda yang dimunculkan Kokushibo sendiri hampir mirip dengan Yorichi. Namun milik Kokushibo sedikit lebih banyak. Kemudian orang yang selanjutnya memiliki tanda pemburu iblis terpilih adalah Tanjiro Kamado. Ayah dari Tanjiro ini memiliki tanda tersebut di bagian dahinya. Tapi jika dilihat dengan seksama, tanda tersebut lebih cenderung seperti bekas luka daripada tanda pemburu iblis terpilih. Walaupun begitu, sang anak sendiri berkata kalau tanda tersebut dimiliki sang ayah sejak dari lahir. Yang unik dari Tanjiro Kamado sendiri adalah walaupun tubuhnya terlihat sangat lemah, namun dirinya mampu melakukan tradisi turun-temurun keluarganya, yaitu melakukan tarian Dewa Api dari malam hari hingga terbitnya fajar tanpa beristirahat. Bahkan di manganya sendiri, Tanjiro Kamado ini mampu membunuh beruang raksasa dengan hanya sekali serang menggunakan sebuah kapak. Dan karena cerita berfokus kepada anaknya, jadi tak banyak informasi tentang sosok satu bapak ini. Lalu, orang yang berhasil mengeluarkan tanda pemburu iblis terpilih selanjutnya adalah Nezuko Kamado. Dari orang-orang yang sebelumnya abang sebutkan, mungkin kasus Nezuko Kamado ini cukup unik. Karena dia ini posisinya adalah iblis, tapi dia juga bisa mengeluarkan tanda pemburu iblis terpilih seperti anggota pemburu iblis. Seperti yang sudah kalian tahu bahwa Nezuko Kamado
memunculkan tanda tersebut ketika bertarung dengan iblis bulan atas 6 daki. Dan setelah tanda tersebut muncul, kekuatannya pun meningkat sangat pesat. Selain itu, tubuhnya juga mengalami perubahan. Tubuhnya jadi agak besar dan berisi, dan yang paling mencolok adalah di bagian dahinya muncul sebuah tanduk kecil. Pola atau bentuk tandanya sendiri adalah daun-daun kecil yang muncul di bagian dada, tangan, dan kedua pahanya. Lalu, orang yang memunculkan tanda pemburu iblis terpilih selanjutnya adalah Tanjiro Kamado. Kakak dari Nezuko ini pertama kali memunculkan tandanya ketika bertarung dengan iblis bulan atas 6 Gyutaro. Tekad yang kuat untuk membunuh sang iblis menjadi pemicu munculnya tanda tersebut. Tanda tersebut muncul di bagian dahi dan menutupi seluruh bekas lukanya. Polanya sendiri terlihat agak mirip dengan tanda yang dimiliki dengan Yorichi. Selanjutnya, orang yang berhasil memunculkan tanda pemburu iblis terpilih adalah Muichiro Tokito. Sang pilar kabut yang merupakan keturunan dari iblis bulan atas nomor 1 Kokushibo ini memunculkan tandanya ketika bertarung dengan iblis bulan atas nomor 5 Gyoko di kampung para penempa pedang. Kala itu, sang pilar yang awalnya hampir tewas oleh racun dan jurus darah iblis milik Gyoko berhasil membalikkan keadaan setelah dirinya memunculkan tanda pemburu iblis terpilih. Setelah tanda ini muncul, kecepatan Muichiro pun melampaui kecepatan sang iblis sehingga Gyoko pun dengan mudah dapat dikalahkan. Bentuk tanda yang dimiliki Muichiro sendiri terlihat seperti bentuk awan yang masih satu jalur dengan kabut, dan mengisyaratkan bahwa sang pilar adalah pengguna pernafasan kabut. Dan tanda ini muncul di bagian kedua pipinya. Lalu, orang yang selanjutnya yang berhasil memunculkan tanda pemburu iblis terpilih adalah Mitsuri Kanroji. Sang pilar cinta yang memiliki bodi aduhai ini berhasil memunculkan tanda pemburu iblis terpilihnya pada saat bertarung dengan perwujudan terkuat iblis bulan atas 4 Han Tengu di kampung para penempa pedang. Namun, tanda ini tak begitu banyak membantu Kanroji dalam bertarung menghadapi iblis tersebut karena kekuatan sang iblis terlalu kuat. Pola tanda yang dimiliki Mitsuri Kanroji sendiri terlihat seperti bentuk hati, dan tanda ini muncul di bagian lehernya. Lalu selanjutnya, orang yang berhasil memunculkan tanda pemburu iblis terpilih adalah Gyu Tomioka. Sang pilar yang sangat dingin dan tak suka banyak berbicara ini berhasil memunculkan tanda pemburu iblis terpilihnya pada saat bertarung dengan iblis bulan atas nomor 3 Akaza di benteng iblis Kibutsuji Muzan. Seperti halnya Kanroji, tanda ini pun tak begitu ampuh untuk menghadapi perkasanya sang iblis Akaza. Karena kekuatan sang iblis yang terlalu kuat. Justru Gyu dan Tanjiro hanya beruntung karena sang iblis telah memutuskan untuk menyerang dirinya sendiri alias bunuh diri. Pola tanda yang dimiliki Gyu Tomioka sendiri terlihat seperti pola air yang mengisyaratkan bahwa dirinya adalah pengguna pernafasan air. Dan tanda ini muncul di bagian pipinya. Lalu, orang yang berhasil memunculkan tanda pemburu iblis selanjutnya adalah Shinazuga Wasanemi. Sang pilar temperamen yang memiliki darah unik ini berhasil memunculkan tanda pemburu iblis terpilihnya pada saat menggempur iblis bulan atas nomor 1 Kokushibo bersama Gyome Himejima, Muichiro Tokito, dan sang adik Shinazuga Wagenya di benteng iblis Kibutsuji Muzan. Tanda ini memang menambah kekuatan dan keakuratan serangan sang pilar. Namun karena lawannya terlalu kuat, tanda ini pun jadi tak banyak membantu. Justru karena pengorbanan Muichiro Tokito dan sang adik, sang pilar angin dan sang pilar batu pun dapat mengalahkan iblis yang menduduki tahta pertama di jajaran iblis bulan atas. Pola tanda yang dimiliki sang pilar angin sendiri terlihat seperti kincir angin, dan tanda tersebut muncul di bagian pipinya. Kemudian, orang yang berhasil memunculkan tanda pemburu iblis terpilih selanjutnya adalah Gyome Himejima. Sang pilar terkuat yang dulunya adalah seorang pengasuh anak yatim ini berhasil memunculkan tanda pemburu iblis terpilihnya ketika bertarung dengan iblis bulan atas nomor 1 Kokushibo. Spesialnya dibandingkan dengan yang lain adalah sang pilar batu memunculkan tandanya secara sadar. Dengan munculnya tanda ini, kekuatan fisik Gyome yang memang awalnya sudah kokoh dan kuat pun menjadi lebih kuat lagi. Pola tanda yang dimiliki Gyome sendiri terlihat seperti retakan-retakan batu, dan tanda ini muncul di bagian kedua tangannya.
Kemudian, orang yang terakhir berhasil memunculkan tanda pemburu iblis terpilih adalah Obanai Iguro. Sang pilar ular yang mulutnya selalu tertutupi kain ini berhasil memunculkan tandanya ketika membantu rekan-rekannya bertarung melawan sang Raja Iblis Kibutsu Jimuzan. Kala itu, sang pilar yang telah mengingat dan mendapat informasi tentang cara memerahkan pedangnya, akhirnya tanpa ia sadari telah memunculkan tanda pemburu iblis terpilih di bagian lengan dan dadanya. Pola tanda yang dimiliki Obanai Iguro sendiri terlihat seperti bentuk ular. Oke teman-teman, itu dia pembahasan mengenai tanda pemburu iblis terpilih dan orang-orang yang telah berhasil memunculkannya di anime dan manga Kimetsu no Yaiba. Sebelum pamit, Abang ucapin dulu terima kasih banyak kepada kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.